pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 13 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya 2 terpidana jarimah ikhtilat dihukum cambuk di Banda Aceh. Ombudsman Aceh tinjau jalan yang dikeluhkan sopir di Subul Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh bersama Satpol PP dan WH melaksanakan hukuman cambuk terhadap 2 terpidana jarimah ikhtilat di Taman Sari, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kejaksaan Negeri Banda Aceh bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan hukuman cambuk terhadap 2 terpidana jarimah ikhtilat di Taman Sari Bustanus Salatin Jumat 13 Februari 2026. Pelaksanaan ukubat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah yang telah berkekuatan hukum tetap dan disaksikan aparat penegak hukum serta masyarakat. Kedua terpidana masing-masing berinisial MB dan MA sebelumnya diamankan di kawasan Lamsepeng, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Proses hukum kemudian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kanun Aceh tentang hukum jinayat. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Rajeskana, menyebut sebanyak 2 orang telah dihukum cambuk pada hari ini. Berdasarkan daftar terpidana yang ada, kita lakukan eksekusi cambuk di hari ini, hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 itu sebanyak 2 orang. Ini kedua-duanya melanggar Kanun Aceh yang sebagaimana telah disampaikan tadi sudah diubah ke Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025. Nah, yang pelanggar ini atas nama Muhammad Baijawi bin Yusransah, kemudian atas nama terpidana lagi Mulia Andani binti Abdul Hamid. Yang kedua-duanya sebagaimana kita sudah saksikan tadi sudah dilakukan cambuk di depan umum. MB dan MA dinyatakan melanggar pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh tentang jarimah ikhtilat. MB dijatuhi hukuman 25 kali cambuk setelah dikurangi masa penahanan, hukuman yang dijalani menjadi 24 kali cambuk. Sementara itu, MA juga dijatuhi hukuman cambuk yang telah dikurangi masa tahanan sehingga total pelaksanaan ukubat menjadi 23 kali cambuk. Pelaksanaan hukuman berlangsung dengan pengawasan petugas dan tim medis sesuai prosedur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh membuka layanan penukaran uang rupiah dalam rangkaian program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh membuka layanan penukaran uang rupiah dalam rangkaian program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri Serambi 2026. Penukaran uang baru tersebut dilakukan melalui aplikasi Pintar. Adapun terdapat beberapa periode pemesanan uang pada aplikasi yang dimaksud dan untuk periode pertama bagi wilayah Pulau Jawa 13 Februari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat serta luar Pulau Jawa 14 Februari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini memastikan terpenuhinya kebutuhan uang rupiah untuk Ramadan maupun Hari Raya. Petugas di lokasi penukaran uang juga siap memberi pelayanan terbaik. Menjaga pasokan, termasuk juga nanti dari sisi distribusi ya. Kami akan berupaya untuk menyediakan pasokan yang cukup, kemudian masuk ke Ramadan. Moga-moga kami juga akan melakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi pasokan yang ada di wilayah Aceh gitu ya. Untuk informasi selengkapnya terkait jadwal, lokasi maupun berbagai program Serambi 2026 dapat diakses pada Instagram Bank Indonesia Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Persiraja Banda Aceh kembali bertemu dengan PSPS Pekanbaru pada laga perdana putaran ketiga Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 14 Februari 2026 malam di Stadion Dimurtala, Banda Aceh. Berikut informasi Munzir Budiana. Akan berjuang habis-habisan untuk pertandingan pertama di putaran ketiga ini. Kami juga mohon doa, dukungan dari masyarakat Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh kembali bertemu dengan PSPS Pekanbaru pada laga lanjutan Grup A putaran ketiga Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026. Pada pertandingan pekan ke-19 itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Dimurtala Lampinang Banda Aceh pada Sabtu 14 Februari 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim pada pekan sebelumnya di laga pamungkas putaran kedua telah bertemu dan tuan rumah Laskar Encong berhasil membungkam tim berjuluk Askar Betuah dengan skor 4-2. Dalam konferensi pers di Banda Aceh hari ini, pelatih Persiraja Jaya Hartono mengatakan timnya terus melakukan persiapan intensif meski dirinya baru sekitar 10 hari menangani Laskar Encong. Laga kontra PSPS menjadi pertandingan perdananya sejak resmi direkrut sebagai pelatih kepala. Jaya memastikan anak asuhnya akan tampil habis-habisan untuk kembali merebut 3 poin di kandang. Dan ini adalah pertandingan pertama saya setelah perekrutan pelatih. Kemudian untuk persiapan tim, kami persiapan terus sampai menjelang hari H. Bahkan nanti sore pun kami melakukan persiapan cukup matang. Saya melihat kondisi pemain semua cukup bagus dan siap diturunkan untuk pertandingan besok malam. Cuma ada satu pemain yang kena akumulasi, yaitu Revan. Sementara itu pelatih PSPS Pekanbaru Haji Santoso mengatakan laga ini merupakan laga penting dengan membawa misi balas dendam setelah sebelumnya dikalahkan Persiraja dengan skor telak. Pertandingan besok tentunya akan seru karena saya menganggap bahwa pertandingan besok pertandingan final karena ada 3 kali pertemuan di mana pertemuan pertama kami menang, pertemuan kedua kami kalah, dan ini pertandingan menurut saya pertandingan final. Saat ini Persiraja Banda Aceh menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 27 poin, sedangkan PSPS berada di posisi ke-8 dengan 21 poin. Bagi tim oranye, peluang untuk bersaing di papan atas klasemen masih terbuka lebar, sementara PSPS harus berjuang agar tidak turun ke zona degradasi. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dalam rangka menyambut Hari Megang dan bulan Ramadan 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lok Sumawe akan menggelar pasar murah di 3 titik lokasi.
Berikut Maimun Akbar melaporkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Disprindakop UKM Kota Loksmawe akan menggelar pasar murah di 3 lokasi berbeda. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari di Islamic Center, 15 Februari di Terminal Menasahme, dan 16 Februari di Terminal Lama Desa Mengedung. Kepala Bidang Perdagangan Disprindakop UKM Loksmawe, Nelvia Surimena, kepada RRI menjelaskan bahwa operasi pasar tersebut merupakan program pemerintah Aceh yang dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten kota di seluruh Aceh. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah berharap kehadiran pasar murah ini dapat menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban warga. Di Menasahme, di terminal Menasahme, terus hari ketiga di Terminal Mongedung, Terminal Lama Mongedung, di Kecamatan Banda Sakti, berarti Kecamatan Muara II dan Kecamatan Banda Sakti. Dalam program tersebut, pemerintah Aceh mengalokasikan subsidi untuk 4 komoditas utama, yakni beras premium, gula pasir, minyak goreng kemasan, dan telur ayam. Beras premium mendapat subsidi sebesar Rp5.000 per kilogram, dengan total kuota mencapai 414 ton untuk seluruh Aceh. Selain itu, gula pasir dan minyak goreng masing-masing memperoleh subsidi Rp6.000 per kilogram, dengan kuota 69 ton per komoditas. Sementara itu, telur ayam disubsidi Rp15.000 per papan dengan total 34.500 papan yang disiapkan bagi masyarakat Aceh. Setiap kabupaten kota mendapatkan alokasi yang sama, yakni 18 ton beras premium, 3 ton gula pasir, 3 ton minyak goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan pokok dengan harga subsidi menjelang Megang dan bulan Ramadan. Maimun Akbar melaporkan. Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Warga binaan Rutan Bener Meriah Aceh berhasil budidaya madu murni. Berikut laporan Sanusi. Warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Bener Meriah Aceh berhasil membudidaya madu murni. Hasil budidaya itu sudah dimulai sejak pertengahan 2025. Karutan Bener Meriah melalui Kasubsi Pengelolaan Rutan Bener Meriah, Isrizal mengatakan hasil produksi dari budidaya itu sudah dipasarkan ke masyarakat pengunjung. Hasil produksi madu murni itu juga dijual di Imigrasi Takengon untuk memperluas pasar. Harga jual, kata Isrizal, sudah ditentukan Rp35.000 untuk 100 gram. Hasil penjualannya disetor ke penerimaan negara bukan pajak PNBP dan menjadi premi bagi WBP itu sendiri. Kita membuat bunga hias, penangkaran lebah, madu, juga pembuatan donat, dan juga peternakan ayam. Sejauh ini Pak sudah diproduksi keluar Pak atau seperti apa? Sejauh ini masih kita pasarkan untuk pengunjung warga binaan saja. Ya. Ini untuk peningkatan PNBP juga dan menjadi premi buat warga binaan yang kita berdayakan. Kepala Imigrasi Takengon melalui KURT Ugam Finoza mendukung penuh pemasaran hasil produksi WBP Rutan Bener Meriah. Kebijakan ini katanya sesuai surat edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Produk itu katanya nanti akan dipajang dan dijual kepada pengunjung di imigrasi. Bagaimana cara kita memasarkannya? Kita mendisplay atau memajang di kantor imigrasi Takengon agar pemohon masyarakat bisa lebih familiar, bisa lebih mengetahui di mana bahwa ini bisa menjadi atau membantu masyarakat atau membantu warga binaan dalam memproduksi ini. Di mana nanti imbasnya adalah perekonomian mereka terbantu,
lahan pekerjaan terbantu, dan yang paling positif adalah setelah warga binaan meninggalkan dari rutan atau lapas, mereka bermanfaat bagi masyarakat, berguna, berdaya guna. Jajaran Imigrasi Takengon dan Rutan Benar Meriah juga komit untuk mendukung produk kerajinan warga binaan Rutan Benar Meriah sebagai upaya pembinaan selama menjalani tahanan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah mengikuti berita-berita dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Sebulu Salam dan Ombudsman Aceh bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan di jalur maut Kedabuhan. Kami ulangi, pemerintah Kota Sebulu Salam dan Ombudsman Aceh bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan di jalur maut Kedabuhan, Singersing, dan Tanjakan 3 setelah menerima keluhan dari sopir. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Luar biasa, terima kasih kepada Bang Jum. Iya, siap. Pemerintah Kota Sebulu Salam merespon serius keluhan para sopir terkait kondisi jalur maut di wilayah Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rashid Bancin menerima kunjungan tim Ombudsman Perwakilan Aceh di ruang kerjanya guna membahas langkah taktis penanganan infrastruktur jalan tersebut. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Dian Rubianti yang didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan Muammar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai ancaman keselamatan di jalur lintas utama. Wali Kota Sebulu Salam menjelaskan bahwa kehadiran Ombudsman dipicu oleh surat pengaduan resmi dari para sopir yang rutin melintasi kawasan Kedabuhan. Wali Kota Sebulu Salam memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Ombudsman Aceh yang proaktif menjemput bola demi kepentingan publik. Ia juga menilai langkah ini sangat krusial agar suara para sopir dan pengguna jalan tidak sekedar menjadi keluhan tanpa solusi nyata dari pemegang kebijakan pusat. Sinergi antara pemerintah Kota Sebulu Salam dan lembaga pengawas itu nantinya diharapkan mampu mendesak percepatan perbaikan geometrik jalan maupun pemasangan fasilitas keselamatan tambahan. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.